Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andini Triayu dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, baik, di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang observational learning dari Albert Bandura. Selamat menyaksikan. Teori observational learning ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Menurut Bandura, perilaku dapat terbentuk melalui observasi model secara langsung yang disebut dengan imitasi dan melalui pengamatan tidak langsung yang disebut dengan vicarious conditioning. Bandura mengemukakan teori social learning setelah melakukan penelitian terhadap perilaku agresif di kalangan anak-anak. Menurutnya, anak-anak berperilaku agresif setelah mencontoh perilaku modelnya. Gangguan penggunaan zat adiktif dan perilaku antisosial merupakan bagian dari gangguan mental yang dapat berbentuk karena proses imitasi. Ditekankan bahwa perilaku yang tampak adalah lebih mudah, lebih utama dibandingkan dengan perasaan atau sikap individu. Salah satu eksperimen paling terkenal dalam sejarah psikologi melibatkan boneka yang bernama Bobo. Bandura menunjukkan bahwa anak-anak belajar dan meniru perilaku yang mereka amati pada orang lain. Anak-anak dalam penelitian Bandura mengamati orang dewasa bertindak kasar terhadap boneka Bobo. Ketika anak-anak kemudian diizinkan bermain di sebuah ruangan dengan menggunakan boneka Bobo, mereka mulai meniru tindakan agresif yang mereka amati sebelumnya. Bandura mengidentifikasi 3 model dasar pembelajaran observasional. Yang pertama, model langsung, yang mana melibatkan individu aktual yang mendemonstrasikan atau memerankan suatu perilaku. Yang kedua, model simbolik, yang melibatkan karakter nyata atau fiksi yang menampilkan perilaku dalam buku, film, program, televisi, atau media online. Yang ketiga, model instruksional verbal, yang mana melibatkan deskripsi dan penjelasan dari suatu perilaku. Selanjutnya, manusia di sini belajar dari pengamatan. Pembelajaran observasional tidak selalu melalui pengamatan untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Nah, mendengar instruksi verbal seperti mendengarkan podcast dapat mengarah pada pembelajaran. Seseorang juga bisa belajar dengan membaca, mendengar, atau menonton aksi dari karakter dalam buku dan film. Nah, jenis pembelajaran observasional inilah yang telah menjadi kontroversi orang-orang memperdebatkan dampak media budaya pop pada anak-anak. Banyak yang khawatir bahwa anak-anak dapat mempelajari perilaku buruk seperti agresi dari video game, film, program televisi, dan video online. Selanjutnya, keadaan mental penting dalam belajar. Di sini, Bandura mencatat bahwa penguatan eksternal dan lingkungan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan perilaku. Penguatan tidak selalu datang dari sumber luar. Keadaan mental dan motivasi memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu perilaku dipelajari atau tidak. Bandura menggambarkan penguatan intrinsik sebagai bentuk penghargaan internal seperti kebanggaan, kepuasan, dan pencapaian. Nah, penekanan pada pemikiran dan kognisi internal ini membantu menghubungkan teori pembelajaran dengan teori perkembangan kognitif. Nah, Bandura sendiri menggambarkan pendekatannya sebagai teori kognitif sosial. Yang ketiga, belajar tidak harus menyebabkan perubahan. Nah, kapan ditentukan bahwa sesuatu itu telah dipelajari? Dalam banyak kasus, pembelajaran dapat langsung terlihat ketika perilaku baru ditampilkan. Saat orang tua mengajari anak mengendarai sepeda, orang tua dapat dengan cepat menentukan apakah pembelajaran telah terjadi dengan meminta anak mengendarai sepedanya tanpa bantuan. Adapun contoh dari observational learning ini, yang mana belajar terjadi melalui observasi dan meniru orang lain. Nah, di sini seperti yang saya cantumkan ada 4 gambar. Yang pertama, orang dewasa mencontohkan perilaku agresif. Yang kedua, anak mengamati agresi dari orang dewasa. Sedangkan gambar yang ketiga, anak memproses secara kognitif atau memediasi perilaku yang ia amati. Sedangkan yang terakhir pada gambar 4, anak mengintimidasi perilaku yang ia amati relatif dari hasil mediasi.
Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang observational learning. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.